Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi semua mahasiswa peserta kuliah dasar agroklimatologi. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai peristiwa hujan yang mana pada minggu lalu sudah disampaikan mengenai proses terjadinya awan, yang mana proses hujan merupakan kelanjutan dari awan, terbentuknya awan. Nah, secara tidak langsung Anda sudah memahami, bahkan sudah mengetahui apa itu yang dimaksud hujan, karena di Indonesia merupakan dua musim, musim kemarau dan musim penghujan, sehingga Anda sudah tidak asing lagi dengan apa yang dimaksud dengan hujan. Tetapi bagaimanapun juga, Anda perlu bisa mendefinisikan apa yang dimaksud dengan hujan. Nah, secara umum, hujan itu merupakan tetesan atau jatuhnya air dari awan yang mana sering disebut dengan presipitasi, yang mana definisi secara rincinya dapat Anda ketahui itu merupakan jatuhnya suatu cairan dari atmosfer, bisa berbentuk zat cair, bisa juga berbentuk zat padat. Jadi kalau Anda melihat hujan es ataupun hujan salju itu merupakan presipitasi dalam bentuk zat padat. Ya, sedangkan yang sering kita ketahui di sini di Indonesia itu adalah dalam bentuk zat cair. Nah, hujan ini sebetulnya tidak hanya terjadi dalam bentuk air saja di Indonesia, ada kemungkinan juga terjadinya hujan es atau turunnya salju, yang mana ini biasanya terjadi kalau suhu udara benar-benar sangat dingin atau di bawah suhu 0 derajat Celcius. Ya, nanti permasalahan-permasalahan tentang hujan maupun turunnya salju bisa kita bahas nanti di akhir kuliah. Nah, sekarang saya akan memberikan gambaran secara umum pada Anda semua tentang apa definisi hujan dan apa macam-macam hujan yang terjadi. Dari jenis hujan yang ada, itu Anda sering mendengar atau 4 jenis hujan ini yang mungkin sering Anda ketahui, yaitu hujan siklonal. Ya, hujan siklonal ini terjadi karena adanya udara yang panas, sehingga suhu udara lingkungan itu juga akan tinggi atau akan terasa panas, dan adanya angin yang berputar-putar. Karena itu namanya dikatakan sebagai hujan siklon, ya, hujan siklonal. Jadi untuk memudahkan Anda mengingat namanya, kalau siklon itu adalah hujan yang disebabkan karena adanya angin yang berputar-putar, ya, itu adalah paling gampang ya untuk supaya Anda mengingatnya, yang mana angin yang berputar-putar ini juga disebabkan adanya perbedaan nilai tekanan udara yang sangat drastis, sehingga udara yang panas dengan tekanan udara yang rendah akan menyebabkan semakin kencangnya angin yang berputar. Nah, jika pada saat itu awan sudah banyak mengandung uap air, kemudian sudah jenuh dan sudah mengalami kondensasi, maka hujan siklonal ini akan terjadi. Ya, jadi ada beberapa persyaratan terjadinya hujan siklonal, yang mana syarat yang paling utama itu penyebabnya adalah adanya angin yang berputar kencang. Nah, Anda ingat bahwa angin itu bisa bergerak atau berputar-putar apabila ada perbedaan nilai tekanan udara yang sangat tinggi dan dia bergerak mengikuti gerak rotasi bumi.
Ya. Nah, kemudian hujan berikutnya yaitu hujan zenital atau zenital, itu merupakan hujan yang disebabkan oleh adanya angin pasat tenggara bertemu dengan angin pasat timur. Nah, jenis hujan ini zenital ya, biasanya itu pada pertemuan beberapa angin yang pada suatu tempat ya, di zen itu tempat ya, tempat pertemuan. Jadi kalau ada angin pasat tenggara bertemu dengan angin pasat timur, maka akan terjadi hujan zenital ya. Di tempat kami atau di Indonesia itu jarang terjadi untuk hujan zenital ini. Nah, kemudian hujan berikutnya adalah hujan frontal. Nah, front itu adalah garis, ya, jadi garis. Sehingga di sini hujan ini bisa terjadi pada saat adanya angin musim panas yang membawa uap air bertemu dengan udara dingin yang bersuhu rendah. Nah, secara tidak langsung pada bumi kita itu selalu ada garis atau pembatas ya yang namanya front antara udara yang suatu lokasi yang udaranya bersuhu rendah dengan udara yang bersuhu tinggi. Nah, kalau misalnya hujan frontal ini itu tidak akan terjadi kalau tidak ada pertemuan di garis batas itu antara udara dingin yang bersuhu rendah dengan udara panas ya yang membawa uap air. Nah, semua ini bisa terjadi tentu karena adanya bantuan angin. Selagi angin itu tidak berhembus atau tidak bergerak, maka awan sebagai sumber hujan itu juga tidak akan bergerak ke arah mana-mana. Dia akan turun pada lokasi itu sendiri, pada tempat di mana awan itu berada. Ya. Jadi jenis-jenis awan ini akan banyak terjadi jika ada campur tangan dari peran angin. Tentu peran anginnya bukan hanya pada arah berhembusnya, tetapi juga pada kecepatannya. Ya. Mudah-mudahan Anda tidak bingung atau juga Anda bisa membedakan mana yang dimaksud dengan hujan siklonal, kemudian hujan zenital maupun hujan frontal. Nah, jenis hujan lainnya lagi yang sering dibicarakan atau menjadi topik dalam perubahan iklim itu adalah hujan muson atau hujan musiman. Nah, ini yang dimaksud hujan musiman adalah biasanya turun pada waktu tertentu karena menyebabkan penyebabnya itu musim kemarau dan penghujan. Nah, Anda tahu bahwa di Indonesia itu kan ada dua macam itu. Nah, kadang-kadang bisa terjadi hujan di musim kemarau. Nah, kalau hujan di musim penghujan kan sudah biasa. Nah, ini biasanya yang menjadi bahan pembicaraan itu adalah adanya hujan di musim kemarau. Tetapi Anda perlu ingat juga bahwa hujan yang terjadi di musim penghujan itu tidak semata-mata selalu terjadi hujan di musim penghujan. Kadang Anda bisa juga melihat atau mengalami hujan itu jatuh secara tiba-tiba dalam kondisi udara yang panas atau cuaca udara yang terang benderang. Ya, tiba-tiba turun hujan, kemudian tiba-tiba juga berhenti, tiba-tiba panas lagi. Nah, itu bagian dari hujan musim atau hujan muson. Ya, itu sering kita alami, bahkan setelah terjadinya hujan itu di saat cuaca terang itu kadang kita bisa melihat juga ada pelangi ya, pelangi yang warnanya bermacam-macam. Anda tahu bahwa warna-warna
pelangi itu Michiko Hibinyu ya, sama dengan warna cahaya itu merupakan pembiasan ya, pembiasan dari cahaya. Selama ini yang kita lihat itu warnanya kan putih ya, tetapi karena ada proses pembiasan di musim terang dan juga adanya air, itu kadang bisa muncul yang disebut dengan pelangi. Nah, musim-musim ini itu atau hujan musiman ini biasanya terjadi di bulan Oktober sampai April, ya, Oktober sampai April. Ya, kejadian-kejadian itu sering kita lihat bisa di bulan Oktober dan April. Nah, kalau berdasarkan besaran butirnya, ya, Anda kan sering melihat di kejadian sehari-hari atau pas Anda dalam suatu perjalanan, Anda bisa mengatakan, oh sedang gerimis, oh sedang hujan deras. Nah, semua itu Anda katakan berdasarkan dari jenis hujannya. Ya, artinya besaran dari butir-butirnya. Nah, kalau hujan gerimis itu memiliki diameter kurang dari 0,5 mm. Jadi sangat kecil ya, 1 mm saja kalau Anda lihat di penggaris itu kan kecil sekali. Nah, ini ukurannya kurang dari 0,5 mm. Nah, berarti sangat kecil ya, dan Anda bisa tentu merasakan atau mendefinisikan, wah terjadi gerimis. Dan Anda tidak merasa terganggu, ya, walaupun terjadi gerimis, Anda sering nabrak saja atau Anda sering berjalan tanpa ada rasa takut karena hujannya dengan diameter yang sangat-sangatlah kecil. Nah, kalau hujan deras, ya, orang jarang menyebutnya dengan hujan deras, mesti hujan seperti itu. Atau kalau baru deras sekali dan ukuran butir-butir yang jatuh ke bumi itu memiliki diameter kurang lebih dari sekitar 7 mm, ya, Anda bisa membayangkan sekitar 7 mm, bahkan Anda juga bisa melihat dari, pernah kan hujan yang ke badan, kalau mengenai badan kita kan terasa sakit ya, itu tentu ukurannya mesti di atas 7 mm. Nah, sebetulnya kita bisa mengatakan hujan itu deras atau tidak, itu tidak hanya dari jenis atau ukuran butirannya, tetapi juga pada intensitas hujan. Ya. Kecepatan jatuhnya air ke bumi itu juga bisa sebagai kategori dikatakan itu hujan deras atau tidak. Walaupun ukurannya besar, ya, kita merasakan sampai sakit, ya, terasa sakit ya kalau hujannya terlalu, itu juga selain ukuran dari diameter tetesan hujannya, juga bisa juga karena kecepatannya yang tinggi atau yang jatuhnya itu kecepatannya itu tinggi sekali, ya. Nah, itu bisa Anda praktekkan atau Anda rasakan kalau Anda menyemprot air lewat selang atau mungkin dari air sprinkle, ya, untuk penyiraman tanaman, itu kan bisa di setel nozzle-nya. Ya, kita mau dalam bentuk embun atau kabut, ya, atau butiran halus, atau dengan air siraman-siraman biasa seperti itu, ya. Nah, sedangkan kalau hujan es batu, namanya saja sudah hujan es batu. Nah, jadi bentuk hujannya itu dalam bentuk batu es. Nah, suhu, mengapa bisa berbentuk salju atau batu es, itu karena suhu di tempat kejadian itu biasanya lebih kecil dari 0 derajat Celcius.
sehingga airnya bisa dalam bentuk salju, bisa juga dalam bentuk batu es. Nah, kalau salju itu berukuran majemuk, artinya dia itu kecil-kecil tapi mengelompok. Ya, sedangkan kalau mengelompok dan lebih lembut rasanya ya, kita pegang itu seperti apa ya? Kalau bahasa Jawanya itu kan kapes-kapes ya, seperti kapas, atau Anda kalau melihat bunga es di freezer ya, di freezer yang masih bentuknya kayak serabut-serabut ya, seperti apa kalau magnet gitu ya, pasir-pasir magnet itu. Nah, bentuknya seperti itu tetapi warnanya putih. Sedangkan kalau hujan batu es itu biasanya sudah mengeras. Mengeras dia jadi persis bentuknya seperti es batu ya, seperti es batu. Nah, itu adalah jenis-jenis hujan yang ada, yang bisa terjadi, yang bisa kita amati selama ini. Nah, sedangkan kalau berdasarkan besarnya curah hujannya, atau mungkin tadi saya sempat mengatakan intensitas itu sering tidaknya ya. Tapi kalau yang dimaksud di sini itu adalah besaran curah hujannya ya, nilai curah hujannya. Nah, curah hujan Anda tahu bahwa bisa diukur dengan ombrometer ya. Di situ kita bisa melihat atau menghitung, mengukur berapakah nilai curah hujannya. Kalau dikatakan sedang itu curah hujannya sekitar 20 mili sampai dengan 50 mm. Nah, sedangkan kalau dikatakan lebat, ya, kalau kita sudah nggak berani keluar, wah hujannya lebat sekali, karena itu akan membuat kita basah kuyup, itu sekitar 50 sampai 100 mm per hari. Nah, kalau hujan sangat lebat sekali, itu nilai hujannya melebihi 100 mm per hari. Nah, ini mungkin Anda bisa mengingatnya ya dengan kategori bulan basah, bulan lembab, dan bulan kering. Ya, nilai yang kita pakai ini biasanya berkisar, ini patokannya itu adalah 100, kemudian bulan basah, ya, bulan basah itu melebihi 100 mm per hari, sedangkan kalau bulan lembab itu biasanya sekitar 50 sampai 100, dan bulan kering itu di bawah 50 mm ya. Ini yang sering kita dengar itu dengan adanya bulan basah, bulan kering, dan bulan lembab. Nah, apa sebetulnya manfaat dari hujan itu sendiri? Secara umum saya yakin Anda sudah pandai ya, sudah bisa memahami ya. Tetapi secara rincinya, mengapa dikatakan hujan itu mempunyai manfaat membantu pertumbuhan tanaman di sini adalah Anda tahu bahwa air merupakan bahan dasar dari proses aktivitas fotosintesa. Ya, aktivitas fotosintesa H2O plus CO2. Nah, sehingga mau tidak mau tanaman itu selalu membutuhkan air, yang mana itu akan diubah menjadi glukosa ya, atau diubah menjadi karbohidrat yang menjadi sumber makanan tanaman itu sendiri, sebagai sumber untuk membentuk bagian-bagian tanaman yang baru. Nah, sehingga air ini selalu dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Nah, kemudian air juga merupakan kebutuhan manusia juga. Nah, kira-kira apa yang bisa mengkategorikan mengapa air itu bermanfaat juga untuk kebutuhan manusia, bukan malah membahayakan manusia, misalnya dengan kebanjiran. Ya, jadi Anda di sini tahu kan bahwa
air yang jatuh ke bumi itu sebagian akan meresap ke bagian yang lebih dalam lagi atau terserap oleh perakaran, bisa juga dia hilang sebagai runoff. Ya, jadi kalau tanahnya itu tandus, tidak ada tumbuhan penutup tanahnya, maka air itu akan mengalir begitu saja, bahkan air hujan itu bisa menyebabkan hilangnya bunga tanah. Ya. Tetapi yang dimaksud di sini sebagai kebutuhan manusia bahwa air itu bisa tersimpan di dalam tanah, ya, bisa sebagai cadangan makanan atau cadangan air untuk tumbuhan, tetapi juga bisa sebagai kebutuhan manusia, yaitu melalui sumber air, ya, air tanah, ya, sumber air tanah. Kalau kita membuat sumur, ya, baik itu sumur yang biasa yang kita gali ataupun sumur bor, tanpa adanya permukaan air tanah atau air yang tersimpan di dalam tanah, maka air juga tidak akan bisa mengalir. Karena itu air yang tersimpan di dalam tanah itu harus kita rawat, ya, harus kita upayakan, harus kita fasilitasi agar mata air yang ada itu tidak hilang atau tidak kering, sehingga bisa membantu kita untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, ya. Nah, jangan dikira Anda minum air mineral atau air yang Anda beli yang sekarang otomatis orang sering meminum dengan menyebutnya air mineral, ya. Apakah itu dari merek A, merek B, itu semua kan sumbernya dari mata air, ya. Nah, itu sebagai bukti bahwa air hujan itu juga sebagai kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, kemudian Anda juga memahami atau mengerti bahwa air bisa dipakai sebagai pembangkit listrik. Mungkin tidak hanya pembangkit listrik juga, ya, misalnya kincir air untuk pengairan di sawah-sawah, ya, itu dengan menggunakan bisa tenaga matahari, bisa juga dengan menggunakan tenaga air. Nah, yang menarik di sini salah satunya adalah bahwa hujan itu bisa memperbaiki kualitas udara. Nah, ini kira-kira bagaimana? Bagaimana air hujan itu bisa memperbaiki kualitas udara? Ya, secara tidak langsung air hujan yang jatuh itu juga bisa membersihkan udara atau mencuci udara, ya. Anda tahu bahwa udara kita penuh dengan polusi. Polusi-polusi itu bisa terlarut atau terbawa oleh air hujan untuk jatuh ke bumi atau ke permukaan tanah. Sehingga di sini bisa dijelaskan bahwa salah satu manfaat hujan itu adalah memperbaiki kualitas udara. Baiklah, untuk selanjutnya di sini akan dijelaskan mengenai proses terjadinya hujan. Ya, ini tidak jauh berbeda dengan proses terbentuknya awan, ya, baik melalui proses tumbukan, kemudian proses penggabungan, juga harus melalui kondensasi, ya, harus mempunyai inti kondensasi untuk proses pembesarannya, kemudian baru jatuh, ya, jatuh sebagai air hujan. Nah, pada saat kapan bisa jatuh sebagai hujan itu kalau dia sudah jenuh, ya, sudah maksimal dan beratnya sudah melebihi dari berat gaya gravitasi bumi, sehingga dia jatuh turun ke bawah, tidak lagi melayang-layang seperti awan, ya. Awan itu bisa melayang-layang karena beratnya belum melebihi gaya gravitasi bumi. Nah, jangan lupa untuk proses pembentukan hujan ini selalu diawali
dengan adanya proses evaporasi, ya. Sebetulnya tidak hanya evaporasi, tetapi juga evapotranspirasi, ya. Karena disinilah sumber uap air itu diperoleh atau tertampung sebagai awan, ya, itu dimulai selalu dengan proses evaporasi dan evapotranspirasi. Masih ingat kan evapotranspirasi? Ya, penguapan atau evaporasi selain dilakukan oleh permukaan tanah juga oleh permukaan tumbuhan. Ya, ini nanti bisa Anda pelajari lagi secara mendetailnya, dan saya berharap Anda semua bisa menjelaskan, ya, menjelaskan secara detail bagaimana proses terjadinya hujan. Nah, kemudian tadi sudah saya singgung juga, ya, bagaimana pentingnya peran air hujan terhadap kegiatan pertanian, ya. Anda pernah mendengar, ya, adanya sistem pertanian atau model pertanian yang sawah tada hujan, ya. Jadi airnya dia itu tergantung dari turunnya hujan, sehingga di sini perlu adanya perhitungan yang tepat antara waktu tanam dengan waktu turunnya hujan, karena dia semata-mata memanfaatkan air hujan sebagai sumber air bagi kehidupan tanaman itu sendiri. Ya, bisa juga di kegiatan pertanian, bisa pertanian dalam arti sesungguhnya ataupun pertanian dalam arti mungkin perikanan, ya, perikanan, kita biasanya memanfaatkan jumlah air hujan yang berlebihan di saat musim hujan itu dengan membuat embung atau kolam, ya, yang mana kolam ini bisa dipakai sebagai media tumbuh dari ikan-ikan, ya, atau ternak ikan yang memang sengaja kita buat, ya. Tetapi bisa juga air yang tersimpan atau tertampung di embung itu kita pakai, ya, kita pakai sebagai cadangan untuk memberikan pengairan bagi lahan-lahan pertanian yang saat itu memang membutuhkan, ya. Kadang hujannya terlalu deras, tapi kadang-kadang juga curah hujannya tidak ada, atau pas masa pancaroba itu banyak kendala-kendala air, karena di pertanian di Indonesia, ya, yang relatif masih tradisional, belum modern, itu kita memang masih mengandalkan hujan sebagai sumber air di beberapa lahan pertanian, ya, apalagi di daerah itu belum terdapat irigasi teknis yang secara full begitu, sehingga masih mengandalkan nilai curah hujan atau curah hujan itu sebagai sumber pengairan, ya. Nah, sekali lagi saya ingatkan di sini, apabila Anda mengadakan budidaya atau melakukan budidaya atau suatu daerah budidaya tanamannya itu benar-benar mengandalkan atau tergantung pada curah hujan, maka Anda yang perlu sangat diperhatikan itu adalah waktu tanamnya, ya. Jangan sampai begitu tanam, karena awal penanaman pertama itu biasanya memang banyak membutuhkan air dan menjelang masa pembungaan. Tapi ya setelah itu biasanya tidak terlalu banyak membutuhkan air hujan. Ini bisa Anda lihat, ya, alat pengukur hujannya atau ombrometer, ya, seperti inilah alatnya, ya. Di stasiun klimatologi di tempat kita juga sudah ada, hanya saja mungkin tidak terpasang secara baik di tengah lapang seperti ini, ya, karena memang kami ada sedikit kendala, yaitu di
luasnya lahan, tetapi di stasiun klimatologi saya yakin dan ada kok ini untuk ombrometernya. Ya. Permasalahan-permasalahan lain yang bisa Anda kaitkan atau Anda hubungkan antara curah hujan dengan pertanian itu pada proses kejadian runoff, ya, terjadinya banjir bandang, ya. Nah, itu juga akan menimbulkan kerugian-kerugian tidak hanya bidang pertanian, tapi juga pada masalah-masalah sosial dan masalah-masalah rumah serta sarana prasarana di daerah tersebut. Ya, itu permasalahannya. Nah, ini yang dimaksud karena kerusakan adanya banjir, tentu Anda sudah banyak mengetahui. Kemudian yang dimaksud kerusakan mekanis pada tanaman dan tanah itu bahwa curah hujan yang terlalu tinggi bisa merontokkan, ya, merontokkan bunga, bisa membuat daun-daun sobek, bisa menyebabkan tanaman itu rebah, apalagi diikuti dengan angin yang kencang. Sedangkan tanah biasanya ini terjadi erosi apabila tanah tersebut gundul, ya, atau tidak ada cover crop-nya. Karena itu perlu kita menjaga, ya, menjaga agar tanah-tanah kita itu tidak banyak mengalami erosi pada saat terjadi hujan yang deras. Demikianlah materi yang saya sampaikan tentang hujan. Semoga bermanfaat untuk Anda semua dan kita bisa mendiskusikan ini melalui Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.